Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas persamaan kuadrat. Poin-poin yang akan kita bahas ada 3, yaitu mengetahui apa itu akar-akar, kedua mencari akar-akar, dan terakhir menentukan jenis akar. Baik, langsung saja. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Nah, namanya persamaan kuadrat berarti pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Jadi kalau secara umum bisa kita tuliskan AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C-nya adalah konstanta dan syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Nah, kalau misalkan A-nya 0, misalkan aja kita buat 0x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Apa yang terjadi di sini? 0 kali x kuadrat adalah 0, habis. Nah, berarti persamaannya hanya ini aja. 2x plus 3 sama dengan 0. Karena di sini pangkat tertinggi x-nya bukan pangkat 2, berarti bukan persamaan kuadrat lagi, melainkan kalau pangkat 1 dinamakan persamaan linear. Nah, jadi yang namanya persamaan kuadrat berarti pangkat tertingginya adalah pangkat 2 gitu ya. Contohnya aja gini. Misalkan saya punya min 2x kuadrat plus 5x min 9 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Dengan A-nya sama dengan min 2, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan min 9. Jadi A itu koefisien di depannya X kuadrat ya, yaitu min 2, B itu koefisien di depannya X, 5, dan C adalah konstanta yang berdiri sendiri. Nah, sekarang kalau ini 4x kuadrat min 1 sama dengan 0. Apakah ini disebut persamaan kuadrat? Ya, ini tetap persamaan kuadrat. Meskipun B-nya tidak ada, B-nya 0, ini tetap persamaan kuadrat. Karena tadi syaratnya hanya A-nya aja ya yang nggak boleh 0. Jadi B sama C-nya bebas. Termasuk kalau C-nya 0. Misalkan 2x kuadrat min 3x sama dengan 0. Nah, meskipun tidak ada C, tidak ada konstanta yang berdiri sendiri, ini tetap termasuk dalam persamaan kuadrat. Baik, di persamaan kuadrat biasanya kita sering dengar kata akar-akar. Sebenarnya akar-akar itu apa sih? Akar-akar itu bisa diartikan sebagai semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Contohnya, kita punya persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini memiliki 2 akar-akar. Biasa kita namakan x1 dan x2. Nah, kemudian berapa nilai dari x1 dan x2 ini? Itu nanti yang akan kita pelajari, bagaimana mencari akar-akar. Contoh, X sama dengan 2 dan X sama dengan min 3/4 adalah akar-akar persamaan 4x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Kenapa gitu? Berarti 2 dan min 3/4 ini, kalau dimasukkan ke persamaan ini, hasilnya tuh benar, pernyataan ini dipenuhi. Kita buktikan ya. Untuk X sama dengan 2, kita masukkan ke sini, berarti 4x kuadrat, x-nya 2, berarti 4 kali 2 kuadrat, dikurangi 5 kali x, 5 kali 2, dikurangi 6, sama dengan 0. Nah, ini coba kita kerjakan yang ruas kiri. 4 kali 2 kuadrat, berarti 4 kali 4, yaitu 16, dikurangi 5 kali 2, 10, dikurangi 6, sama dengan 0. 16 kurangi 10, 6 kurangi 6, 0. Nah, ternyata pernyataan ini benar, 0 sama dengan 0.
Nah, artinya X sama dengan 2 ini adalah akar-akar dari persamaan ini, gitu. Kita coba buktikan akar-akar yang kedua. X sama dengan min 3/4. Nah, min 3/4 ini kalau dimasukkan ke persamaannya, nilainya harus benar juga. Kita coba. 4x kuadrat berarti 4 kali min 3/4 kuadrat dikurangi 5x, 5 kali min 3/4 dikurangi 6 sama dengan 0. Kita hitung ruas kirinya. Jadi 4 kali min 3/4 dikuadratkan berarti 9/16. Min 5 kali min 3/4 jadi plus 15/4 dikurangi 6 sama dengan 0. Ini boleh kita coret ya, 4 dan 16 dicoret, sini 4. Ya, jadi 9/4 plus 15/4 min 6 sama dengan 0. Lalu kita samakan penyebutnya, sama-sama per 4. Ini 9, plus dari sini tetap 15, dari sini 6 jika diubah jadi per 4 berarti dikali 4 ya, min 24/4 sama dengan 0. 9 tambah 15 kurang 24, hasilnya 0. 0/4 sama dengan 0. Nah, 0 dibagi 4 adalah 0. Jadi terbukti bahwa pernyataan ini benar, 0 sama dengan 0. Nah, kesimpulannya, X sama dengan 2 dan X sama dengan min 3/4 adalah akar-akar dari persamaan ini. Karena dua-duanya kalau dimasukkan menjadi bernilai benar. Seperti itu. Kita coba ke contoh selanjutnya. Jika X sama dengan min 3 adalah salah satu akar persamaan berikut, maka K-nya berapa? Nah, kalau min 3 ini adalah akar-akar, berarti kalau dimasukkan hasilnya benar juga. Langsung aja kita masukkan. X-nya sama dengan min 3, kita masukkan ke sini ya. Jadi min 3 kuadrat ditambah Kx, berarti K kali X-nya min 3 dikurangi K plus 5 sama dengan 0. Langsung kita kerjakan, min 3 dikuadratkan 9, K kali min 3, min 3K, ini tanda kurangnya minusnya dimasukkan ke dalam kurung, berarti min K, min 5 sama dengan 0. 9 kurangi 5, 4, min 3K min K, min 4K sama dengan 0. Langsung kita pindah ruas. Min 4K sama dengan min 4. Berarti K sama dengan min 4 bagi min 4. 1. Nah, jadi K-nya adalah 1. Selanjutnya, gimana cara menentukan akar-akar? Kalau di contoh yang sebelumnya kan akar-akarnya udah diketahui di soal ya. Kita tinggal mengecek saja. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan akar-akar. Nah, untuk mencarinya ada 3 cara. Yang pertama melalui pemfaktoran atau faktorisasi. Yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga menggunakan rumus. Cara pertama, pemfaktoran. Di sini akan saya bagi 2 ya pembahasannya. Pertama, pemfaktoran untuk persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1. Yang kedua nanti kalau A-nya tidak sama dengan 1. Nah, langsung aja saya kasih contoh. Misalkan kita punya X kuadrat min 13X plus 12 sama dengan 0. Untuk memfaktorkan, ini faktornya berarti dalam kurung X plus sesuatu kali X plus sesuatu. Nah, sesuatunya ini apa? Sesuatunya ini kita cari yang kalau dikali hasilnya C, yaitu plus 12, kalau dijumlah hasilnya B, yaitu min 13. Sebelum itu kita telaah dulu satu-satu dari persamaan kuadratnya. Dari sini A-nya adalah 1, B-nya min 13, C-nya plus 12. Jadi di situ untuk angka yang dimasukkan ke sini, kita harus cari suatu angka ya, X1 kali X2, kalau dikali ini hasilnya harus jadi 12.
untuk menebaknya kita harus tebak dari hasil perkalian dulu, jangan dari penjumlahan dulu. Nah, 12 ini faktornya berapa aja? Bisa 1 kali 12, bisa juga 2 kali 6, atau 3 kali 4. Nah, dari 3 kemungkinan ini, pilih aja yang kalau dijumlah hasilnya min 13. Nah, mana yang bisa jadi min 13? Kemungkinannya adalah faktor yang pertama, yaitu 1 dan 12. Berarti di sini kita masukkan 1, 12. Selanjutnya tinggal kita tentukan tandanya. Nah, apa dikali apa yang hasilnya positif? Berarti ada 2 kemungkinan, yaitu plus-plus atau minus-minus. Kita cek ke B-nya. Karena B-nya minus, berarti di sini harusnya minus dan minus. Kenapa gitu? Min 1 ditambah min 12 kan hasilnya min 13. Gitu. Nah, setelah sampai sini, ini langsung kita pisah. X min 1 kali X min 12 sama dengan 0, artinya X min 1 sendiri sama dengan 0, atau X min 12 sama dengan 0. Dari X min 1 sama dengan 0 dipindah ruas, ketemulah X sama dengan 1. Dari yang kedua ini ketemu X sama dengan 12. Nah, jadi akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah 1 atau 12. Begitu. Oke, selanjutnya untuk persamaan kuadrat yang A-nya tidak sama dengan 1. Langsung saya kasih contoh. 2x kuadrat min 7x min 9 sama dengan 0. Nah, sebenarnya ada banyak cara ya untuk mengubah ini. Kalau insting kalian udah terbentuk, kalau udah sering latihan, biasanya tuh udah langsung otomatis. Kalau di sini depannya 2x kuadrat, pasti faktornya itu 2x dan x gitu. Pokoknya yang kalau dikali hasilnya 2x kuadrat. Nah, tapi nanti lain ceritanya kalau angkanya di sini agak besar. Misalkan di depan sini angkanya 12x kuadrat plus dan seterusnya. Nah, ini akan banyak kemungkinan. Bisa aja 12x kali x, atau 2x di sini 6x, atau 3x 4x. Nah, ada banyak kemungkinan. Jadi kita harus bisa gimana caranya menyederhanakan ini agar memfaktorkannya lebih mudah. Ada beberapa cara ya untuk menyederhanakan. Saya akan share satu cara aja. Nah, satu cara yang menurut saya cukup mudah itu seperti ini. Jadi, kita buang dulu A-nya ke belakang. Buangnya itu dengan cara dikalikan. Jadi, angka 2 di depannya x kuadrat ini kita kalikan ke belakang. Sehingga persamaan yang tadi berubah menjadi x kuadrat min 7x min 2 kali 9. 18 sama dengan 0. Yang perlu dipahami adalah ini bukan menyederhanakan loh ya. Jadi persamaan yang pertama sama yang kedua itu berbeda nilai, nggak sama. Ini kita cuma nyiasatin soal aja gitu. Nah, setelah sederhana ini kan A-nya sudah 1, bisa kita faktorkan seperti biasa, seperti contoh yang nomor 1 tadi. Oke, di X dikali X. Kita cari angka yang kalau dikali hasilnya min 18. Berapa sama berapa? 2 dan 9. Oke, kita masukkan 2 dan 9. Karena hasil kalinya minus, berarti di sini tandanya salah satu minus. Nah, mana yang minus biar penjumlahannya min 7? Jadi harusnya X plus 2 dan X min 9. Kenapa gitu? Coba kita cek. 2 kali min 9 adalah min 18, dan 2 tambah min 9 adalah min 7. Tapi jangan lupa, tadi kan angka 2-nya kita buang ke belakang ya. Nah, itu harus dikembalikan lagi. Kembalikannya ke sini. Dibagi di setiap faktornya. Jadi, kalau disederhanakan lagi, faktor ini menjadi X plus 2 per 21 kali X min 9 per 2 sama dengan 0. Atau kalau nggak mau ada pecahan, itu bisa juga 2-nya kita pindah ke sini langsung. Jadi sama dengan X plus 1 kali
2x min 9 sama dengan 0, seperti ini. Nah, ini faktornya. Jadi kalau ditanya faktor, berhenti sampai sini. Tapi kalau ditanya akar-akar, kita lanjutkan lagi. Akar-akar berarti dari x plus 1 sama dengan 0, x-nya adalah min 1, atau dari yang kedua, x min 9 per 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 9 per 2. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat di atas ini adalah min 1 atau 9 per 2. Cara yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelum ke kuadrat sempurna, kalian perlu ingat dulu ya bentuk ini. Kalau ada x plus a dikuadratkan, penjabarannya gimana? Penjabarannya adalah x kuadrat plus 2 kali x kali a, yaitu 2ax, plus a dikuadratkan. Nah, berarti kuadrat yang dimaksud kuadrat sempurna itu bentuk yang ruas kiri ini ya. Nah, sedangkan soal-soal persamaan kuadrat kan biasanya bentuknya kayak yang di ruas kanan. Jadi dari kanan, kalau mau diubah ke kiri, kalian perhatikan ini. Kalau di sini x kuadrat, berarti di sininya x. Nah, di sini ada 2ax, di sini menjadi a. Artinya apa? Koefisien di depannya x, yaitu 2a, untuk diisi ke sini itu berarti dibagi 2 gitu ya. Jadi, teknik kuadrat sempurna ini akan mudah digunakan untuk soal yang b-nya genap, karena nanti harus dibagi 2 di sini. Oke, coba kita aplikasikan langsung. Misalkan kita punya soal x kuadrat min 6x plus 7 sama dengan 0. Untuk mengubah ke kuadrat sempurna, berarti ini harus diubah ke x plus sesuatu kuadrat. Nah, karena b-nya min 6, berarti di sini berapa? Di sini separuhnya min 6, yaitu min 3. Tapi masalahnya, x min 3 kuadrat ini belum tentu sama dengan yang di atasnya. Nah, berarti harus disamakan dulu. Untuk menyamakan, kita harus cek dulu. X min 3 kuadrat ini sama dengan berapa? X min 3 kuadrat kita jabarkan. Jadi, x kuadrat min 2 kali x kali 3, yaitu 6x. Kemudian ditambah min 3 kuadrat, plus 9. Nah, x min 3 kuadrat itu sama nilainya dengan x kuadrat min 6x plus 9. Di sini harusnya plus 9, padahal yang diminta di soal adalah plus 7. Jadi kita harus siasati lagi. Kita utak-atik soalnya, gimana caranya plus 9 ini bisa jadi plus 7. Harus gimana? Jadi plus 9 ini tadi harus dikurangi 2, biar jadi plus 7. Biar jadi seperti di soal. Jadi x min 3 kuadrat ini harus dikurangi 2 juga. Sehingga bentuk kuadrat sempurna dari soal tadi adalah ini ya, yang ini. X min 3 kuadrat min 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita mau mencari x. Berarti min 2-nya dipindah ruas ke kanan. X min 3 kuadrat sama dengan plus 2. Untuk menghilangkan kuadrat, berarti kita di akar ya, kita akarin atau kita faktorin menjadi x min 3 sama dengan plus minus akar 2. Selanjutnya min 3-nya dipindah ruas, x sama dengan plus minus akar 2 plus 3. Nah, sehingga kesimpulannya akar-akarnya kan ada 2, satunya yang plus, satunya yang minus. Jadi x1-nya adalah akar 2 plus 3, dan x2-nya adalah min akar 2 plus 3.